Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Feltis Alfabil dengan NIM 210301740889, Prodi Pendidikan Matematika 2021C. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya, implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang A, paradigma pembangunan bidang politik. Pancasila sebagai paradigma politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, melakukan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, tidak dapat tidak. Nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan atau keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkoris ke dalam perwujudan masyarakat. Warga yang mencakup masyarakat tradisional, berbagai asal, etnik, agama, dan golongan. Masyarakat industrial dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah nilai toleransi, nilai transparansi hukum dan kelembagaan, nilai kejujuran, dan komitmen atau tindakan sesuai dengan kata, bermoral berdasarkan konsensus. Fukuyama dalam Astrid 2003. Yang B, paradigma pembangunan bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasar pada dasar moralitas ketuhanan atau sila pertama, yang mengandung makna bahwa sistem ekonomi berdasar pada moralitas dan humanisme akan menghasilkan sistem ekonomi yang beri kemanusiaan dan berdasar juga pada dasar kemanusiaan atau sila kedua yang mengandung makna bahwa sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, makhluk Tuhan, makhluk pribadi, dan lain-lain, bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai objek. Oleh karena itu, sistem ekonomi dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, sehingga Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat. Pancasila sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan, sementara pada pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi kerakyatan. Implementasi dalam melakukan upaya pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila terdiri atas. Yang pertama, keamanan dan ketahanan pangan dengan mengembalikan kepercayaan, yaitu dengan program Social Safety Net yang populer dengan nama Program Jaringan Pengaman Sosial atau JPS. Yang kedua, program rehabilitas dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat, maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural. Yang keempat, lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Yang kelima, telah mampu dalam mengembangkan program-program konkret pemerintah di era ekonomi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah. Yang keenam, harus mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil, transparan, demokratis, dan partisipatif. Yang ketujuh, memperbolehkan pematuhan peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. Selanjutnya, yang C, paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya akan mendasarkan pembangunan sosial berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat yang tentunya juga terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia untuk menjadi warga negara, menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Nilai-nilai tersebut telah dijabarkan dalam sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama, sila pertama menunjukkan tidak satu pun suku bangsa atau pun golongan di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan suku bangsa, daerah, maupun golongan. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi bebuyutan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa berdaulat. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima, nilai keadilan sosial menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dalam pembangunan sosial. Dengan pembangunan sosial budaya yang tepat, sasaran akan meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga menghasilkan manusia yang berbudaya dan beradab. Dengan keberagaman masyarakat di Indonesia, pembangunan di bidang sosial budaya akan tercapainya rasa persatuan sehingga keberagaman akan bertahan tanpa adanya perpecahan. D. Paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Negara harus mendasarkan pada tujuan terjaminnya harkat dan martabat manusia atau terjaminnya hak asasi manusia, bukan untuk kekuasaan agar tidak melanggar HAM. Demi tegaknya integritas seluruh warga bernegara, dalam hal ini diperlukan aparat keamanan negara dan penegak hukum negara. Contohnya, paradigma bahwa TNI dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan adalah berupa, pertama, tindakan TNI senantiasa melakukan tugas negara dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional atas kesepakatan bangsa sebagai bagian dari sistem nasional melalui pengaturan konstitusional. Yang kedua, pada hakikatnya merupakan pemberdayaan bangsa. Esensi implementasi paradigma baru itu secara internal TNI berupa, yang pertama, tanggalkan kegiatan sosial politik. Yang kedua, bertugas pokok pada pertahanan negara terhadap ancaman dari luar negeri. Yang ketiga, keamanan dalam negeri merupakan fungsi Polri. Yang keempat, melakukan penguatan dan persamaan pada konsistensi floating gaping atau keseimbangan angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Paradigma lama TNI atau ABRI berupa, yang pertama, pendekatan keamanan pada masalah kebangsaan. Yang kedua, ABRI sebagai penjuru bagi penyelesaian segenap masalah kebangsaan. Yang ketiga, ABRI dapat
ambil inisiatif bagi penyelesaian masalah kebangsaan. Yang keempat, ABRI berperan dalam sistem politik nasional. Paradigma pembangunan bidang hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Sebagai paradigma pembaharuan hukum Pancasila diartikan sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai staf fundamental norm di dalam negara Indonesia, yang berada di dalamnya mengandung nilai-nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral, pada hakikatnya merupakan sumber material hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Tidak hanya itu, Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum juga banyak diartikan sebagai sumber norma dan sumber nilai bersifat dinamik nyata ada dalam masyarakat, baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya, maupun kemajuan iptek. Oleh karena itu, upaya untuk pembaharuan hukum benar-benar mampu mengantarkan manusia Indonesia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi menuju perwujudan HAM yang selaras, serasi, dan seimbang dengan hakikatnya sebagai makhluk hidup yang berbudaya dan beradab. F. Paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Pancasila yang menjadi sumber tertib hukum nasional. Nilai-nilai yang dikandungnya bersifat abstrak dituangkan ke dalam kaidah atau norma-norma hukum yang mengatur kehidupan negara sebagai lembaga dan kesejahteraan sosial kepada para warga negara sebagai anggota masyarakat. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Berkenan dengan hak tersebut harus disadari bahwa hak akan dinikmati jika diimbangi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi, toleransi kehidupan antar pemeluk agama dalam masyarakat akan terwujud jika para pemeluk agama menyadari adanya kewajiban yang merupakan keharusan untuk menghormati pemeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Dalam hubungan antara negara dengan agama ditegaskan bahwa tidak ada agama negara, tetapi negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan hidup dan diakui oleh negara, mendapat tempat yang layak dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi sendi pokok dari setiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Capaian dan paradigma pembangunan tersebut adalah banyak tempat ibadah yang ada di Indonesia, bahkan ada juga yang saling berdampingan. G. Paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani jiwa manusia. Tujuan dari iptek adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Maka iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terkait nilai-nilai Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan iptek Pancasila sebagai paradigmanya. Perlu kita pahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek yang pertama, ontologi. Sebagai masyarakat menunjukkan banyaknya komunitas akademik yang dalam hidup kesehariannya, para warga mempunyai konsen untuk terus-menerus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai proses penggambaran suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi,
observasi, eksperimentasi, komparasi, dan eksplorasi. Mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Yang kedua, epistemologi, bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir, dalam arti menjadikan dasar dan arah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, parameter kebenaran, serta pemanfaatan hasil-hasil yang dicapainya. Ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, aksiologi, bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut, kemanfaatan dan efek dari pengembangan iptek secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung untuk mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Yang H, prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang pertama, penyusunan kanan pendahuluan atau background study. Kajian pendahuluan dilakukan oleh Kedebuhan Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil kajian pendahuluan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan rancangan RPJMN. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi RPJMN. Evaluasi RPJMN dikoordinasi oleh Depusi Bidang Evaluasi Kerja Pembangunan untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Yang ketiga, penyusunan rancangan pembangunan secara teknokratik. Penyusunan rancangan teknonaratik RPJMN dilakukan dengan menggunakan metode kerangka pikir logis untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dan telah disusun oleh Bappenas. Yang keempat, penyiapan dan penyusunan rancangan awal RPJMN. Sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra KL, rancangan RPJMN selanjutnya digunakan sebagai bahan utama dalam musrembang dalam jangka menengah nasional. Yang kelima, pelaksanaan musrembang jangka menengah nasional. Musrembang merupakan proses perencanaan partisipatif yang mengikut sertakan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat untuk menyempurnakan rancangan RPJMN. Hasil musrembang jangka menengah nasional digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMN menjadi rancangan akhir RPJMN. Yang keenam, penyusunan rancangan akhir RPJMN. Rancangan akhir RPJMN disusun berdasarkan hasil musrembang jangka menengah nasional. Yang ketujuh, penetapan RPJMN. Rancangan akhir RPJMN yang telah disusun atau disempurnakan ditetapkan menjadi RPJMN dengan peraturan presiden. Ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila. Terima kasih.